Kita mempelajari filsafat. Ini silabus dulu ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, belajar filsafat itu dalam rangka meningkatkan kapasiti, daya tampung, daya pikir, daya gerak, daya juang. Dan ini merupakan pemberian Tuhan. Saya sengaja memberitahukan hal ini kepada Bapak Ibu karena saya tahu tidak semua orang suka filsafat atau tertarik dengan filsafat. Jangankan tertarik, bahkan maybe anti filsafat. Maka saya menyatakan demikian pada awal perkuliahan kita. Belajar filsafat ini adalah karunia Allah untuk semua manusia. Apalagi semestinya orang percaya. Kalau ini merupakan karunia Allah untuk semua manusia, bagaimana mungkin kalau hal ini tidak diseriusi oleh orang percaya? Belajar filsafat itu dari sejumlah faedah, dari sejumlah keberartiannya, yaitu meningkatkan kapasiti atau daya tampung, daya gerak, daya juang, dan juga daya tekan. Inilah. Nanti saya beritahu di konklusi atau di penutup penyampaian materi ini. Saya membuat komparasi antara apa perbedaan Rasul Paulus dengan Rasul Petrus. Ya. Apa perbedaan antara Rasul Paulus dengan Rasul Petrus dalam kaitannya dengan filsafat? Kita tahu bersama yang belajar filsafat sangat ketat itu adalah Rasul Paulus. Sedangkan Petrus, bukan saya tidak mengatakan dia tidak belajar filsafat, tetapi tidak ada laporan bahwa dia belajar filsafat. Ya. Paulus seorang terdidik, educated man, dan dia belajar filsafat. Dan Pak Paulus dipakai Tuhan dengan kapasitas, ya, dengan kemampuan, kelebihan, ya, ada kapasitasnya. Itu yang kita akan bahas pada akhir. Oke, belajar filsafat itu meningkatkan kapasitas. Tidak pandang usia. Entah dia masih kanak-kanak atau remaja atau usia produktif, bahkan usia pensiun, bahasa Malaysia, pensiun. Atau sudah usia emas, usia indah. Belajar filsafat meningkatkan kapasitas. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan kuliah selama 3 hari ini. Mari kita perhatikan. Welcome. Selamat datang. Sengaja. Jarang saya menyambut student pada awal kuliah dengan kata welcome. Ini bukan welcome drink, sebagaimana di hotel-hotel. Ada welcome drinks. Tetapi ini welcome. Kenapa? Karena kita belajar filsafat dan kita mengatakan demikian. Selamat datang di kelas studi filsafat dan selamat menikmati berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan di dalam dan melalui studi filsafat. Saya sengaja menekankan menikmati berkat Tuhan. Filsafat itu berkat Tuhan. Mari kita belajar filsafat. Belajar tentang berkat Tuhan. Ya, sama dengan belajar biologi, belajar fisika, kimia, belajar berkhotbah, belajar konseling, semua itu berkat Tuhan. Ya. Saya sengaja menyambut saudara-saudara sekalian sedemikian rupa karena pada umumnya orang tidak tertarik dengan filsafat, bahkan curiga. Apa ini filsafat setan-setan?
filsafat ini kan merusak iman orang Kristen. Itu kecurigaan orang. Untuk apa belajar filsafat? Terlalu tinggi. Ya, malaikat pun tidak mengerti. Jadi ada ketidaktertarikan, bahkan ada kecurigaan. Sehingga memang filsafat ini perlu disampaikan, diawali dengan welcome. Menyambut Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, apa kesan saudara, Bapak Ibu sekalian, terhadap filsafat? Saya sudah mulai awali tadi. Apa kesan? Boleh jadi banyak orang, ini keyakinan cukup kuat lah. Banyak orang tidak tertarik. Kenapa? Tidak tertarik karena sangat sukar dimengerti. Filsafat dianggap sangat sukar dimengerti. Lagi pula abstrak, Pak. Tidak begitu nampak kegunaannya karena abstrak. Ya, dan sukar dimengerti. Maka tidak disukai. Ya, tidak tertarik. Dan filsafat tidak menarik. Nah, filsafat tidak menarik, maka saya pun tidak tertarik. Kenapa? Tidak ada tarik-menarik. Baik filsafat maupun kebanyakan manusia tidak ada electricity antara this subject dengan learner, pembelajar. Nggak ada electricity. Nggak ada daya tarik. Tidak menarik dan tidak tertarik. Lagi pula Pak, abstrak. Itu sesuatu yang di awan-awan, Pak. Ya. Kita mau yang di tanah, Pak. Kita mau yang di pohon. Kita mau yang di rumah, Pak. Itu yang real. We want to talk about the real things. We don't like to talk about the realms or imagination like that. We don't like. Kita nggak suka. Kita mau yang real. Yang terlihat, teraba, terasa, tercium, dan tersungkur. I don't know. Saya nggak tahu apa Bapak mengikuti saya. Berikut. Pak, bahasanya tinggi-tinggi, Pak. Malaikat pun geleng kepala. Nggak ngerti malaikat tuh. Kecuali orang-orang yang terpelajar saja, Pak. Bahasanya tinggi-tinggi. Emansipasi, emanasi, substansi, esensi, sial. Wah, Pak, nggak tertarik saya dengan filsafat. Terlalu tinggi-tinggi bahasanya. Saya mau jawab begini. Itu dibuat-buat orang, Pak. Biar dianggap pinter. Filsuf yang sesungguhnya bahasanya sederhana. Yang setengah filsuf, sombongnya bahasa gitu loh, Pak. Ya, dengar baik-baik. Yang filsuf justru dia mau menyederhanakan pengertian sehingga it's understood. Dapat dipahami. Understandable. Dapat dipahami. Tapi filsuf yang setengah jadi, belum jadi filsuf ya, dia akan menggunakan bahasa-bahasa sampai orang menggele atau mengangguk-anggukan kepala. Kenapa? Kagum sampai tidak ngerti. Nggak bisa. Itu kebohongan-kebohongan. Selama ini tidak pernah ada filsafat yang berat sekali, Pak, sukar dimengerti. Nggak ada menurut saya. Filsafat yang sesungguhnya is a very, very simple. Mari kita ubah cara pikir yang sudah berabad-abad kita dibohongi oleh orang-orang sombong yang memberitahukan bahwa filsafat itu, berat sekali, Pak, sukar dipahami, bahasanya kelas tinggi, bahkan melampaui bahasa malaikat. Ya, berikut. Penjelasannya, Pak, berliku-liku. Naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, masuk sungai, keluar sungai, ke laut. Kami nggak bisa ikuti, Pak. Penjelasannya berliku-liku. Sebenarnya bukan orangnya yang ribet. Dalam bahasa Indonesia, orangnya ribet. Difficult person. Ya, difficult explanation. Jadi sebenarnya
filsafat itu ia pernahlah menjadi subjek atau pokok bahasan diskusi yang populer untuk kelas atas, kelas elit, para cendekiawan, intelektual. Ya, pernah lah. Lalu mereka atau ada sejumlah orang yang merasa diri kami adalah intelektual, kami adalah cendekiawan, maka kami mau menurunkan filsafat ke masyarakat dengan bahasa kami. Itu nggak bisa, itu namanya bodoh. Saya katakan bodoh, kenapa? Seorang filsuf bicara pada rakyat harus menggunakan bahasa rakyat. Kan bodoh kan ya gini. Seorang filsuf yang punya PhD, doktor PhD, lalu dia mau bergaul dengan para petani, peternak, nelayan. Dan dia harus, kalau dia bijak dan dia filsuf, dia akan menggunakan bahasa pertanian, bahasa para petani, dan bahasa para nelayan, bahasa para peternak. Sehingga apa yang dia ucapkan, katakan, itu dimengerti. Itulah filsuf yang sesungguhnya. Tapi kalau filsuf yang tidak mampu menurunkan, tidak mampu menerjemahkan pemikirannya ke dalam bahasa semua orang, itu namanya, ya bagi saya bodoh. Bukan filsuf itu. Oke? Bagaimana berliku-liku? Kalau kalimatnya panjang, bagi dua lah kalimatnya. Nggak usah pakai induk kalimat, anak kalimat, cucu kalimat, cucu kalimat. Itu kan membuat orang confused. Cukup saja. Besok saya ke pasar. Di pasar saya membeli sayur. Sayur itu berguna bagi kesehatan saya. Jadi singkat-singkat saja. Bapak Ibu, kalimat saya ini saya hanya sampaikan secara spontan. Tapi saya punya maksud. Maksudnya filosofis. Kalau hanya disampaikan secara begitu ya itu teknis lah ya. Memberitahukan schedule saya. Tomorrow I will go to the market and I would like to buy some vegetables, and then because the vegetables are very significant for my health. Ya, itu prosedur saya bicara. Ini namanya hal yang sederhana. Tetapi sebenarnya apa? Saya punya pesan. Nah, pesan itu filosofi. Oke. Jadi tidak berliku-liku. Yang keempat, Pak, orang nggak tertarik dan tidak tertarik yang filsafat. Kenapa? Orangnya sombong-sombong, Pak. Bicara tinggi-tinggi. Ya, bicara tinggi-tinggi. Dan tidak suka bicara dengan orang-orang yang tidak belajar, yang tidak memiliki gelar akademis. Nah, ini sudah keliru hidup. Keliru hidup. Bukan keliru belajar lagi ya. Ini keliru hidup. Bagi saya, sesuatu yang lebih Pak. Kalau keliru belajar, tak apalah. Tapi kalau keliru hidup, fatal. Ya. Yang kelima, Pak, itu hanya untuk orang yang berintelektual tinggi, Pak. Saya kan ini pas-pasnya 6. Saya nilainya 6. Di SD 60. Di SMA, di high school saya 6 antikristus. 6. That's my grade. Itu nilai saya. Saya nggak pandai, Pak. Maka saya nggak akan belajar filsafat. Salah paham. Nah, mengapa orang tidak tertarik dan mengapa filsafat tidak menarik? Why? Ada two possibility. Ada dua kemungkinan. Satu, kita ini tidak terbiasa belajar filsafat sejak kindergarten, primary school, sampai high school, even higher education, perguruan tinggi. Hanya one subject. Perguruan tinggi, ekonomi, hukum,
maybe only one subject. Itu pun studentnya tidak tertarik. Jadi memang kita tidak akrab dengan filsafat. Padahal, Bapak perhatikan, sepanjang hari ini kita hidup, banyak tindakan-tindakan filosofis yang kita pikirkan, yang kita ambil. Ya, banyak sekali. Maka itu lebih bagus kita belajar filsafat supaya semakin berkapasiti. Ya, mengapa orang tidak tertarik belajar filsafat? Karena sekali lagi tidak terbiasa dan memang tidak dibiasakan. Oleh siapa? Oleh sekolah-sekolah. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Pemerintah tidak membiasakan sejak sekolah dasar sampai sekolah tinggi, sekolah atas, tidak ada kurikulum yang namanya filsafat, kecuali budi pekerti. Yang kedua alasannya, mengapa orang tidak tertarik pada filsafat, dan atau mengapa filsafat tidak menarik, ya, not interesting, ya. Mengapa? Karena menurut saya banyak orang terpengaruh salah pengertian. Bahwa filsafat itu untuk cendekiawan, untuk orang-orang intelektual, filsafat itu untuk kelas elit, kelas atas, filsafat itu hanya abstrak, filsafat itu pikiran yang rumit, itu misunderstood. Ya, salah paham. Nah, mari kita belajar filsafat supaya tidak salah paham dan kita mulai terbiasa. Mata kuliah kita adalah pengantar filsafat kepada studi teologi. Dan kita akan mencermati materi ini lebih ke bingkai Christian perspektif. Ya, kita tidak belajar filsafatnya secara detail karena hanya 2 SKS juga. Tapi hanya introduction, hanya pengantar saja. Tetapi jangan pandang remeh pengantar ini. Saya harap ini akan turut dipakai Tuhan untuk mengubah cara pandang kita, cara hidup kita, cara kerja kita, cara bicara kita, cara khotbah kita, cara menulis kita, dan sebagainya. That's my hope. Hopefully. Oke. Mata kuliah kita adalah satu studi, satu usaha. Ini usaha. Kita memang berusaha. Bukan tanpa usaha. Kita memang berusaha. Belajar itu berusaha. Satu effort. Satu effort. Ya, bukan main-main. Saya sangat serius mengajar. Saya sangat serius mempersiapkan. Walaupun sometimes boring. Saya sudah tired. Ini sudah maybe this subject ini sudah subjek yang ke-15 di semester. So I'm very tired. Sejak Januari sampai this month, June. Saya sudah penat, bahasa Malaysia sudah penat. Karena maybe more than 14 subject I have already taught, sudah diajar. Dan now we are going to membahas 2 subjek lagi ini. Tetapi saya senantiasa excited. Apalagi ya, tadi saya sampaikan kepada istri saya, I'm tired. I have no more energy. And I pray before I have my dinner. Saya bilang, please give me energy kepada saya Tuhan. And encourage me to teach this subject. Ya, oke. Satu usaha. Ini usaha sungguh-sungguh. Apalagi di hadapan Tuhan. Kita belajar ini, mohon maaf, kita harus merumuskan apa tujuan Bapak Ibu belajar subjek ini. Pertama, tujuannya memuliakan Tuhan. Yang kedua, tujuannya melayani Tuhan. Yang ketiga, tujuannya mengakui kebenaran Tuhan. Yang keempat, melatih diri. Melatih diri kita. Yang keempat. Yang pertama bagi saya, belajar filsafat itu memuliakan Tuhan. Dan seterusnya. Nah, karena itu harus usaha. Usaha sadar. Kita harus ini usaha sadar.
Saya minta semua kita yang di kelas ini belajar sungguh-sungguh kesempatan yang takkan terulang. Ya, takkan terulang. Saya pun menggunakan kesempatan ini dengan seolah-olah saya tidak punya hari esok lagi. Mari kita belajar sungguh-sungguh karena saya yakin Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu sekalian untuk tugas, untuk pemikiran ke level, next level. Moving to the next level. I think like that. Bahwa setiap kesempatan kita belajar, ya ingatlah, ya moving to the next level. Ya, untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk tunduk pada Tuhan. Untuk apa? Untuk meningkatkan mutu diri supaya makin berkapasitas dipakai Tuhan. Apa beda Paulus dengan Petrus? Ya, inilah jawabannya. Paulus berfilsafat, Petrus tak berfilsafat. Ya, dua-dua punya panggilan Tuhan, sama-sama dipanggil Tuhan. Dua-dua masing-masing memiliki karunia dari Tuhan. Tetapi Paulus lebih terlatih dalam hal berfilsafat sehingga kapasitas dia lebih besar daripada kapasitas Petrus. Salah satu bukti juga tulisan Paulus banyak sekali. Pengaruh Paulus luas sekali. Maka saya katakan, mari kita melihat nih satu usaha mempelajari hakikat filsafat yang berakar pada filsafat klasik. Mulai pada Prasokrates, di sana ada Thales, Anaxagorean, Anaximander, masih banyak. Nanti kita singkat aja. Saya memberitahu bahwa filsafat waktu itu berorientasi pada alam. Lalu pada filsafat abad pertengahan berorientasi pada pengetahuan. Filsafat pada abad modern berorientasi pada akal. Nah, lihat ya, sekali lagi. Filsafat klasik berorientasi pada alam. Filsafat abad pertengahan berorientasi pada epistemologi, pengetahuan. Filsafat pada abad modern, dia abad 16, 17, 18, berorientasi pada manusia, khususnya human ratio, manusia. Bagus melihat ini. Jadi ada 3 orientasi studi filsafat sepanjang abad. Nah, pada abad postmodern terjadi perpaduan orientasi filsafat. Sudah berorientasi pada alam, pada akal manusia, alam, akal, itu di mix. Maka itu sometimes filsafat pada era postmodern ini hampir dikatakan tidak ada bentuk. Oke, lupakan dulu itu. Kita sungguh-sungguh mempelajari berakar pada filsafat klasik. Kenapa? Karena dari sinilah dunia ini dipengaruhi berakar dari filsafat klasik. Dari Prasokrates sampai Aristoteles. Dan juga filsafat barat. Kenapa saya mau tekankan ini? Kenapa? Karena sekolah-sekolah di Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand, Amerika, ini dipengaruhi oleh filsafat Yunani, Eropa. Pendidikan kita ini dari Eropa. Ya. Pendidikan di dunia ini sangat banyak berakar pada pendidikan dari Eropa. Dan Eropa membangun pendidikan dengan landasan filsafat klasik, Yunani klasik. Ya. Jadi ini penting sekali melihat akarnya. Nah, kita walaupun demikian kita mempelajarinya dalam perspektif Kristen. Ya, tidak mempelajari murni pure philosophy. No. We are talking about the philosophy in Christian perspective. Ya. Khususnya kita mempelajari tentang the knowledge and the truth
pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan filsafat, the knowledge of philosophy and the truth of philosophy. Pengetahuan filsafat dan kebenaran filsafat. Beda loh Bapak Ibu. Tidak semua pengetahuan itu kebenaran. Tapi kebenaran pasti pengetahuan. Ya, oke, dengar baik-baik ya. Ini kalau belajar itu indah sekali. Tidak semua pengetahuan itu adalah kebenaran. Tetapi kebenaran itu pasti pengetahuan. Ya. Nah, berkenaan itu ada 3 istilah yang kita akan pelajari. Saya pikir ini bukanlah istilah yang baru, tapi mungkin kita tidak akrab. Yang pertama, epistemologi, ontologi dari metafisika, kemudian aksiologi. Nah, kita memberi perhatian. Dengan kita melihat the way of thinking philosophically. Jadi, cara berpikir filosofis. We are not talking about the knowledge of philosophy, but also the way of thinking philosophy. No, I mean, the way of thinking philosophically. Untuk apa? Mempelajari yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Nah, disinilah kita membangun keyakinan yang kokoh tentang sesungguhnya. Apakah saudara sudah memiliki pengenalan tentang Kristus yang sesungguhnya? Atau kita sering menyebut Yesus itu, tapi pemahaman kita palsu. Atau tidak sepenuhnya, karena nggak sesungguhnya. Filsafat menolong kita untuk melatih diri berpikir sesungguhnya. Oh, very interested. It's very interested. Ya. Yeah. Berpikir yang sesungguhnya. Filosofi train us to think, ya, untuk berpikir. How to think, bagaimana berpikir yang semestinya. Itu filosofis. Termasuk berpikir tentang kebenaran firman Allah yang tertulis hanya dalam Alkitab. Nah, berpikir tentang the way of thinking philosophically itu berkaitan erat dengan di sana tidak ada kontradiksi, melainkan konsisten, mendasar, mendalam, menyeluruh, mensistem seutuhnya. Wow, itulah. Kalau Bapak Ibu berkhotbah juga ya, mendasar, mendalam, menyeluruh, mensistem seutuhnya. Itulah kebenaran Allah itu sempurna. Ya, sempurna, bukan kacau balau. Maka itu khotbah pun harus sempurna, jangan kacau balau. Susunannya, bahasanya, Pak kami nggak bisa. Belajar mulai sekarang. Termasuk contoh saja memimpin pujian atau liturgi ibadah. Nggak sembarang bicara itu. Saya terus terang banyak kecewa, banyak ya sudah terlatih lah. Dengar orang memimpin ibadah kacau-kacau tuh. Cuma malaikat itu mengampuni aja. Worship leadernya. Ngomong sembarangan. Nah, filsafat menolong kita untuk berbicara sesuai dengan Tuhan mau. Bukan sesuai dengan kita mau. Ya. Ini sangat menarik. Jadi saya bisa menyimpulkan demikian. Dari subjek kita mempelajari tentang pengetahuan dan kebenaran filsafat. Itu poin pertama. Tapi juga kita mempelajari mengenai cara berpikir, berbicara, the way of thinking, and the way of talking, the way of writing. Ya, cara berpikir, cara bicara secara filosofis. Apa artinya? Ya. What is it mean? Apa artinya? Artinya berpikir yang sesungguhnya. Ya, yang sesungguhnya itu apa? Yang konsisten, yang mendasar, yang mendalam, yang menyeluruh komprehensif, yang mensistem, dan yang menyatu seutuhnya. Untuk apa? Untuk kita beretika dan berapologetika. Wah, ini. Jadi filsafat ini
sangat dekat dengan tugas kita sebagai orang percaya dalam hal apa? Beretika. Etika itu berbicara mengenai norma-norma, aturan-aturan yang menolong kita dalam pengambilan keputusan. Harus sesuai dengan norma. Making decision harus mengikuti norma atau aturan atau rule atau ketentuan. Itu etika. Lalu berapologetika, yaitu mempertanggungjawabkan iman kita yang kita pahami dan mempertanggungjawabkan pemahaman kita yang kita imani. Itu dua. Jadi sekali lagi dua. Inti subjek ini we are going to talk about philosophy as a knowledge and philosophy as a truth. That's the first one. And then yang kedua, philosophy as a way of thinking, sebagai cara berpikir. Ya, filsafat itu sebagai cara berpikir. Maka kita bisa bertemu dengan semua orang dari berbagai latar belakang agama, budaya, suku, bisa bertemu. Kenapa? Filosofi mempertemukan semua manusia. Ya, dengar baik-baik. Yang bisa mempertemukan semua manusia, yaitu filsafat. Agama tidak bisa mempertemukan semua manusia. Ya, dengar baik-baik. Agama tidak bisa mempertemukan, semestinya bisa. Semestinya bisa. Atau semestinya ya oke. Agama bisa mempertemukan. Ya. Tetapi kan kita tidak bisa memaksa. Karena ada agama-agama yang fundamental. Agama garis keras. Ada agama garis lurus. Dan agama segitiga. Tetapi yang secara natural, secara manusiawi dan alamiah, semua manusia di dunia ini dipertemukan oleh filsafat. Ya. Orang Hindu, Buddha, orang Afrika, orang di benua utara, orang Eropa, orang di dusun, desa, kampung, bisa bertemu dengan satu bahasa universal, yaitu bahasa filosofis. Filosofi is the universal language. Ya, ini maka itu penting sekali mempelajari filsafat. I'm excited. Ya, hanya memang karena ini subjeknya ini disajikan dalam level sarjana, saya memang kurang tertantang. Kalau disajikan di level master dan doktor, oh saya tertantang. Apalagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya garuk kepala. Saya suka. Ya, saya menyukai kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya garuk kepala atau membuat saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak bisa menjawab, maka saya akan mencari tahu jawabannya. Ya, dengan membuka buku dan sebagainya. Oke. Pada ending mata kuliah ini, ingat etika dan apologetika. What for? What for you study philosophy? Endingnya, for doing ethics and doing apologetic. Untuk berapologetika dan untuk beretika. Sangat kuat. Nah, tujuan kita apa? Satu, tujuan kita mengetahui sedikit pengetahuan filosofis, ya, mengetahui sedikit lah. Knowledge of philosophy yang banyak memengaruhi pemikiran pendidikan dunia. Sejak berabad-abad silam sampai abad ini, pemikiran filosofis pendidikan dunia adalah berakar dari pengaruh filsafat klasikal, filosofi Yunani, kemudian mempengaruhi Eropa, bahkan ada yang namanya Eastern philosophy and Western philosophy. Eastern philosophy itu filsafat ketimuran.
seperti filsafat India yang penyatu paduan antara agama Hindu dengan filsafat Hindu, filsafat India, filsafat Tiongkok, filsafat Buddha, ya, itu Eastern philosophy. Lalu ada Western philosophy. Kalau ditanya Pak Sefri, apa perbedaan antara filsafat Timur dan filsafat Barat? Filsafat Timur lebih banyak berbicara tentang kehidupan dan alam. Sedangkan filsafat Barat lebih banyak berbicara mengenai manusia dan pemikiran manusia. Kalau mau ditanya perbedaannya. Karena itu filsafat Timur senantiasa seperti yin and yang, Korea, Jepang, ya, kemudian Vietnam, India, negara-negara dengan agama-agama ya Hindu, Buddha, Tao, Shinto, itu agama-agama yang erat dengan alam, ya, alam dan kehidupan. Sedangkan Eropa, ya, dari Eropa, Kristen dari Eropa adalah filsafat yang mempengaruhi pendidikan Eropa dan masyarakat Eropa, yaitu filsafat dari Yunani. Kemudian menjadi Western philosophy yang lebih ke akaliah, lebih banyak. Dan itu pun mempengaruhi gereja-gereja. Mengapa gereja-gereja di Eropa lebih banyak dogmatika? Lalu dibandingkan dengan gereja di Asia, kurang tertarik dogmatika, lebih ke praktis-praktis. Jadi baik beragama, masyarakat sosial itu pengaruh filsafat itu sangat kuat. Oke, ini tujuan kita belajar. Kita sedikit lah. Kenapa ada pengaruh ke dunia? Nanti anak-anak, bapak-bapak, ibu sekalian juga belajar sampai ke level master atau apa di mana saja di Australia, Singapura, atau di Taiwan, di Hong Kong, di Amerika, atau di England. Itu pengaruh filsafat itu sekolah. Tidak ada yang tidak. Ya. Oke. 2. Tujuannya stimulate us to train. Menstimulasi kita untuk melatih berpikir filosofis. Melatih berpikir filosofis. Yaitu the way of thinking philosophically. Yang sesungguhnya mengenai hal-hal yang sesungguhnya. Apa itu yang sesungguhnya? Yang mendasar, yang mendalam, yang menyeluruh, yang mensistem. Tanpa kontradiksi, melainkan konsisten. Hanya orang yang gila yang berkata merah itu hitam. Hanya orang gila yang berkata 2 tambah 2 adalah 80. Oh Pak, itu filsuf. Itu filsuf gila. Nggak ada itu. Ya, apa artinya? Karena bertentangan, kontradiksi. Kenapa? Karena tidak konsisten. Konsisten itu termasuk yang diakui secara universal. 5 tambah 5, 10. Amin. Final. Nggak usah ditawar lagi. Pak, janganlah Pak. 5 tambah 5, boleh nggak 9? Ditawar lagi. Dasar ibu-ibu rumah tangga ini suka tawar-tawar ke pasar. Ya. Nggak bisa, itu 10. Nah, itu exactly, tepat. Ya, tepat. Nah, itu namanya ilmu pengetahuan ilmiah. Beda dengan filsafat. Filsafat tidak bicara ketepatan, tapi kesesungguhan. Nah, dengar baik-baik. Mumpung saya ingat-ingat saja ini. Filsafat itu berbicara mempelajari tentang kesesungguhan, kesemestian. Sedangkan science talking about the certainty. Ya, berbicara mengenai kepastian, ya, berbicara mengenai ketepatan. Karena itu eksata, ilmiah, tepat. 2 kali 2, 4, tepat. Itu eksata, itu science. Tapi kalau filosofi, no.
dia tanya, betulkah 2 kali 2 itu 4? Betulkah? Ya, belum tentu. Ya, ini filsafat ya. Oke. Tujuan yang jadi melatih berpikir filosofis. Berpikir filosofi itu berarti berpikir yang wajar. Berpikir filosofi, berpikir yang wajar, yang orang Amerika, orang Eropa, orang dari Atlantis mengatakan oke. Karena universal sifatnya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyusun pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan secara apologetis. Wow. Kita khotbah apologetis, kita menjawab pertanyaan orang dengan apologetis, kita mengambil keputusan etis, karena dibantuan filsafat. Tentu dalam perspektif Kristen. Ya, of course ya. Oke, ini 3 tujuan studi kita. Saya berharap tujuan ini minimal tercapai setengah atau 50 bahasa Malaysia, 50%. Bahasa Indonesia 50%. Ya, minimal 50% itu sudah selamat. Oke. Nah, subjek kita akan mempelajari materi mengapa tidak tertarik belajar filsafat. Kita belajar lagi sebentar. Pengertian dan asal-usul filsafat, kita mempelajari filsafat Kristen seperti apa. Kemudian mengapa sebaiknya belajar filsafat? Mengapa sebaiknya? Saya tidak mengatakan mengapa seharusnya, karena tidak ada pemaksaan. Sebaiknya we should study philosophy. No, we must study. No must. Ya, jangan menggunakan kata must. We don't use kata must, but we should study philosophy. Okay. Lalu karakteristik dan asumsi filsafat, peran dan pentingnya filsafat, kemudian garis besar filsafat klasik, garis besar filsafat modern, epistemologi, ontologi, lalu aksiologi. Ini filsafat pengetahuan. What you have, what knowledge you have, and how do you know? And how do you know? How do you get the knowledge? Itu epistemologi. Lalu yang kedua ontologi. Berbicara mengenai ya itu metafisika ya. Metafisika, you know meta? Fisika itu fisik. Ini fisik. Ya. Cangkir minum kopi. Fisik. Handphone, this is fisik. And my hand, fisik. But metafisika apa artinya? Melampaui fisik. Beyond the physical things. You see? Metafisika means, saya mengartikan secara sederhana. Metafisika artinya yang melampaui dunia materi. Boleh paham? Ya. Yesus Kristus itu melampaui dunia materi. Karena itu jangan berdosa. Mematerikan Tuhan Yesus. Wah, ini filsafat itu luar biasa. Siapa bilang filsafat itu setan? Dengan menggunakan kerangka pikir filosofi, kita berteologi ya. Dan berteologi itu mantap sekali. Ya, tapi jangan sombong. Harus ingat itu ya. Oke. Lalu ada aksiologi. Ini berbicara mengenai values, nilai. Nilai filosofis. Dan akhir kuliah, saya akan mempresentasikan contoh khotbah filsafat. Oke, kita lanjut. Nah, buku-buku rujukan studi atau referensinya ada sejumlah buku yang klasik ya, lama tapi saya suka, seperti Diogenes Allen, Philosophy for Understanding Theology, ini tahun 85. Kemudian ini semua bahasa Inggris. Saya punya bahasa Indonesia, tetapi terjemahan nggak sesuai menurut saya. Lalu ada Greg Bartholomew, ini salah. Christian Philosophy, A Systematic and Narrative Introduction, tahun 2013. Ini bukunya ini. This is the book. Okay. Kemudian buku Colin Brown, Christianity and Western Thought, History of Philosophers, Idea and Movement.
Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam 2 jilid. Tapi ya terjemahannya menurut saya bahasa Inggrisnya tidak bagus, tetapi membaca terjemahannya saya agak sulit membaca. Lebih bagus baca bahasa Inggris. Lebih sense-nya I got. Ya. Lalu bukunya juga ada Philosophy, A Christian Introduction. Ini buku yang masih baru. This is the book. Sorry. Harus membeli buku berapa ini, buku tipis ini? $55 US. Berapa itu? $55 US. Kalau ini murah, $23 US. Oke. Beli buku banyak Bapak Bu. Itu sama dengan menyiapkan masa depan lebih bercapacity. Oke, ada buku yang sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, Norman Geisler dan Paul Feinberg, Introduction to Philosophy, A Christian Perspective, tahun 1982, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu Arthur Holmes, Philosophy, A Christian Perspective. Wah, lalu buku saya, Theology, The Queen of Science and Master of Philosophy tahun 2015, sudah sekitar 9 tahun. No. Ya, belum 9 tahun. Baru 7 tahun. Lalu ada Warren Young, Christian Approach to Philosophy. Sudah buku yang cukup lama. But it's okay, masih oke lah. Nah, sebagai penutup, saya menyatakan demikian. Bapak Ibu sekalian, pada beberapa hari ke depan ini kita belajar filsafat sebagai pengantar berteologia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati proses belajar kita, sehingga kita mengalami peningkatan daya, capacity, daya tampung, capacity. Sehingga kereta kita makin besar, sehingga bisa memuat pokok pandan atau memuat durian, makin banyak durian di kereta kita. Ini bahasa Brunei. Kereta kita makin besar karena daya tampungnya makin banyak. Okay. Atau volume. Kita mempunyai drum, and we put water. Kita memasukkan air dengan kapasitas yang makin luas. Atau voltage. Itu tegangan, electricity. Kalau saya sekarang bersyukur ada di bawah terang lampu yang cukup terang. Ya, cukup terang karena kapasitasnya, dayanya, tekanannya tinggi. Tapi kalau tekanannya rendah, kecil, lampunya redup, mengganggu mata. We cannot see the clear things. Yeah. So philosophy help us to have capacity, we have daya tekan, berbicara, berpikir, mengatur hidup, memanajemen segala sesuatu. Philosophy helps us. Why? Because philosophy is foundation of all disiplin ilmu. Ya. Philosophy of economy. Philosophy atau ini, philosophical foundation of economic, philosophical foundation of sociology, philosophical foundation of military, philosophical foundation of politics, philosophical foundation of anthropology. So, seluruh subjek mata kuliah di dunia ini tidak mungkin tanpa filsafat. Oke. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati perkuliahan kita minggu ini. Amin. Saya sudah bahas ya tentang perbedaan Rasul Paulus dengan Petrus. Ya, kita melihat, menurut saya, salah satu faktor Rasul Paulus pengaruhnya lebih luas, lebih berkepanjangan, ya, sustainability,
sustainable, ya pengaruhnya dan karya-karyanya lebih banyak. Salah satu faktor selain panggilan Allah, selain karunia Allah, Paulus orang yang belajar. Dan dia diantaranya mempelajari filsafat secara serius. Dan Tuhan memakai Paulus dengan background studi filsafat sehingga dia berkhotbah di antara orang Athena, Kisah Rasul pasal 17, bersoal jawab dengan para Epikuros, para masyarakat Athena yang dipengaruhi oleh filsafat Stoa, filsafat Epikuros, dan Paulus bisa menulis sejumlah kitab dengan bahasa filsafat, dan pengaruhnya dia bisa berdiri di hadapan para pembesar karena memang dia berkapasiti. Jangan abaikan itu. Jangan hanya bilang, ya kita andalkan karunia Allah. Betul, one side. Tapi mari kita perhatikan. Orang-orang yang tidak mau belajar, hanya mengandalkan karunia Allah, ini kebodohan dan penipuan iblis. Bagi saya, orang yang memperoleh karunia bukan berarti mengabaikan. Ada yang namanya special grace, karunia Roh Kudus ada, betul. Tetapi juga Tuhan mau kita belajar karunia, belajar ilmu. Karena memang Allah menciptakan sumber ilmu. Dan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk pembelajar. Jadi bagi saya harus seutuhnya. Saya sungguh-sungguh terbuka dengan karunia Roh Kudus. Tapi juga saya terbuka dengan ilmu-ilmu apapun. Tidak bertentangan, Bapak-Ibu. Selama saya hidup dan belajar, saya tidak pernah ada pertentangan, tidak pernah menemukan pertentangan antara karunia Roh Kudus dan saya belajar filsafat. Nggak ada pertentangan. Oke, sekali lagi Tuhan memberkati perkuliahan kita. Terima kasih.